Kalau yang di perguruan tinggi ini setelah fenomena yang terjadi muncul di lapangan, itu adalah ada seseorang, dia itu tidak kuliah tapi dapat ijazah. Sehingga tidak pernah kuliah dapat ijazah, ini yang harus kita lacak. Mas Tony, saya mencoba mendalami soal kepala daerah tadi yang Anda buatkan ijazah palsu. Pertanyaan saya adalah, calon ini sebetulnya membawa fotokopi ke Jakarta, begitu kan? Kita yang sediakan. Paham, saya paham. Bawa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada foto di fotokopi jasa itu. Foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, Mengejutkan, akhirnya sindikat pembuat ijazah palsu yang selama ini menerima pesanan dari pejabat akhirnya mengakui bahwa sangat mudah mencetak ijazah palsu. Ijazah palsu yang ia buat 99% asli jika dilihat. Bahkan tidak bisa dibedakan jika dibandingkan dengan yang aslinya. Ada embosnya. Ada watermarknya seperti ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan terkait. Kalau ada sinar UV Mbak terawang atau diterangi, pasti nanti bakal timbul warnanya lah kayak biru-biru gitu, hijau ke biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Sama, 99% nggak bisa dibedain. 99% tidak Cuma bisa satu yang dibedakan. bisa membedain. Bahkan nomor induknya pun jika dicek di laman resmi pun datanya sesuai, yang asli tapi palsu harganya pun fantastis hingga 70 jutaan. Sang pembuat ijazah palsu mengaku jika yang kelihatan seperti asli harus ada kerjasama dengan pihak universitas terkait, yaitu dengan kepala universitas atau rektor. Itu asli? Asli. Sekitar 75 juta di tahun 2000. Asli maksudnya? Terdaftar, NIP-nya asli. Kalau dicek di laman resmi, terdaftar. datanya sesuai. Nah, tapi harganya lumayan Mbak. 75 juta. Iya, harga- Artinya ini ada kerjasama lebih lagi dengan pihak universitas ya? Ya, harus melobi kepala universitas tersebut. Kepala universitas, Tapi- rektor. Ya, bisa bilang rektor atau bisa asistennya. nah, kemudian itu difotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, Hitungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? Ya, untuk di tingkat di meninggalkan di kepala sekolah kita meninggalkan puluhan juta untuk proses legalisasinya aja. artinya Anda mengganti nama juga di situ, toh? Di Iya, display betul, foto. betul. Modus ini ketemu. Modus yang kedua adalah aspal. Ijazahnya asli, benar-benar asli, tetapi sebetulnya itu diproduksi tidak ilegal. Kalau modus yang Anda mainkan tuh kayak apa? Ya, Anda kalau S2 dia meminta penelitian belangkonya ya kita pesan lagi pada yang bikin. itu kan belangkonya kan asli ya, ada yang asli. Nah, kalau Anda main yang belangko asli atau yang palsu? Ya, kalau dari pemasoknya kita terima katanya asli. Nah, Anda tadi bilang Anda dapat belangko asli. Itu Anda dapat dari mana? Ada pemasoknya Pak. Nah, terus Anda dapat barang belangko yang asli itu? Ada di Jakarta ada tuh yang menyediakan. Itu sudah menjadi rahasia umum Pak. Nah, pertanyaan saya, dari ijazah itu yang dikeluarkan, kemudian diberikan foto dan diberikan nomor, langsung dapat ijazah, begitu? Iya, betul Pak. Kan ada saringannya, ada KPU-nya, ada Panwaslu-nya. Itu semuanya bermain Pak. Orang kaya yang memakai ini itu bermain. Pada Lalu ijazah Mulyono yang diduga palsu dan sering dibilang asli oleh pemujanya, apakah bisa dikategorikan sama dengan cerita ini? Pemuja Mulyono mengatakan asli ada embos dan watermark. Sedangkan sindikat pembuat ijazah palsu pun mengatakan ijazah yang ia buat juga sama 99% seperti asli dan sulit untuk dibedakan. Jangan dilewati pengakuan dan pembelajaran yang sangat bermanfaat ini agar ini menjadi salah satu pembelajaran untuk penegakan hukum dan lembaga-lembaga yang menerima calon pejabat publik agar berhati-hati dan tidak ada kecurangan. Mas Tony, saya mencoba mendalami soal kepala daerah tadi yang Anda buatkan ijazah palsu. Pertanyaan saya adalah, ini lebih kalau kita boleh jujur, ini lebih anu lagi, lebih terperinci lagi. Sebenarnya bukan ijazahnya yang kita bikin, menjaminkan untuk melegalisasi ijazahnya aja. oh artinya kepala daerah ini sebetulnya punya ijazah. Tidak ada. Nah, makanya modusnya ini seperti apa kita ingin tahu. Kalau dia tidak punya ijazah, berarti yang mau dilegalisasi kan harus ada ijazahnya dulu. Jadi pada saat dia butuh untuk legalisasi, hanya fotokopinya saja yang kita legalisasi. Fotokopi itu apakah memang betul itu produk dalam suatu ijazah asli? Ya tidak, hanya gambar orang yang kita ganti. Oke, berarti yang Anda mau katakan, calon ini sebetulnya membawa fotokopi ke Jakarta, begitu kan? Kita yang sediakan. Paham, saya paham. Bawa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada foto di fotokopi jasa itu. Foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, kemudian itu difotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya? Iya. Nah, dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti? Iya.
Artinya Anda mengganti orang yang ada di ijazah itu dengan dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu, sudah tidak ada banyak pertanyaan karena memang di bawahnya sudah kita sediakan amplop. Ya, oke. Saya mau elaborasi dulu. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Ya, mau nggak mau harus terlibat semuanya. Itu Anda dibayar berapa itu? Ya, paketnya cukup besar, Pak. Paketnya cukup besar. Karena kita jamin semuanya. Termasuk Hitungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? ya untuk di tingkat di meninggalkan di kepala sekolah kita meninggalkan puluhan juta untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ toh, di Iya, Dislab betul, itu. betul. Nah, ini yang mau saya katakan. Jadi pengalaman kita memverifikasi ini hampir puluhan tahun saya di KPU, memang salah satu modusnya ini. Jadi ada nanti ijazah, karena persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif kan cukup menyerahkan legalisasi ijazah. Maaf, fotokopi ijazah yang dilegalisasi, tidak harus menunjukkan asli. Nah, oleh karena itu begitu dia difotokopi ijazah itu kemudian dapat legalisasi dari sekolah dengan kebenaran formil ini saja, kalau kemudian KPU-nya di situ tidak teliti, tidak peduli, tidak ngecek lebih dalam, maka lewat ini barang. Ini yang menjelaskan kenapa ini lewat ini barang. Ini modus pertama. Modus yang kedua yang pernah terjadi, dan modus yang dilakukan ini pernah menimpa salah satu petinggi partai di Indonesia pada pemilu 2019, tahun 2009, yang begitu saya datang bersama salah satu anggota Bawaslu di salah satu tempat di Jakarta, dan kita cek dari legalisasi itu, ternyata nomor induk yang tertera di nama itu adalah milik orang lain. Dan dari pengakuan di sekolah negeri itu, yang bersangkutan caleg ini, ketua partai ini, ternyata memang tidak selesai sekolah sampai 3 tahun di SMA itu. Baik. Artinya modus ini ketemu. Modus yang kedua adalah aspal. Ijazahnya asli, benar-benar asli, tetapi sebetulnya itu diproduksi tidak ilegal. Ada nomor induknya, ada ininya sama persis itu, yang kemudian inilah diproduksi ilegal. Ini modus kedua yang sering terjadi. Atasnya agak buruk ya. Baik. Mantan tukang ojek, mantan preman tiba-tiba masuk parlemen dan tidak punya ijazah. Nah, tahun 99, tahun 2004 itu yang saya kira kasusnya agak cukup besar pada saat itu. Pak Menteri, mungkin Anda mau Ya. bertanya? Kalau yang di perguruan tinggi ini setelah fenomena yang terjadi muncul di lapangan, itu adalah ada seseorang, dia itu tidak kuliah tapi dapat ijazah. Ini yang sehingga tidak pernah kuliah dapat ijazah, ini yang harus kita lacak. Kami punya namanya Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Di Pangkalan Data kami punya data mahasiswa se-Indonesia, 7 juta mahasiswa kami punya data. Sehingga dalam jumlah ini kami lacak. Si A dari universitas apa, proses pembelajaran gimana itu ada. Begitu itu muncul di tempat kami, apakah itu hanya legalisir Pak Putu, hanya ini, kami bisa lacak itu. Legalisir muncul pada kami, NIM-nya siapa, di situ akan keluar. Oh, ini NIM-nya orang lain, maka ini ijazah palsu. Pada tahun 2016 ini tidak main-main, memalsu ijazah luar negeri, untuk sekolah di luar negeri, mengambil S2 di luar negeri. Ternyata di sana gagal kuliahnya. Tapi setelah itu kami lacak, tolong dicek, dia setelah menjadi doktor di Indonesia, komplot lagi. Kami akhirnya tolong dilacak. Kebetulan dilacak di sana tidak melakukan dapat ijazah aslinya, tetapi pemalsuan ijazah itu. Akhirnya dia tarik ijazahnya, tarik doktornya, kemudian dipecat dari PNS-nya. Ini terjadi. Baik. Mas Tony, Ya, Anda main juga di tingkat untuk memasukkan tingkat strata 1, S1, S2 sampai S3? sampai S2 sudah pernah. Bisa cerita nggak gimana kalau modus yang Anda mainkan tuh kayak apa? Ya, Anda kalau S2 dia meminta penerbitan belangkonya ya kita pesan lagi pada yang bikin. itu kan belangkonya kan asli ya, ada yang asli. Nah, kalau Anda main yang belangko asli atau yang palsu? Ya kalau dari pemasoknya kita terima katanya asli. Tapi kalau menurut kita kalau sesuatu prosesnya tidak benar, ya saya rasa tidak ada yang asli, berarti semuanya permainan. Nah, Anda tadi bilang Anda dapat belangko asli. Itu Anda dapat dari mana? Ada pemasoknya, Pak. Kalau saya kan tidak ini hanya sebagai mediator saya. Setahu saya belangko itu salah satunya yang bisa mengeluarkan adalah Kemendiknas. Apakah Anda bermain dengan oknum-oknum di sana? Oh tidak, saya tidak sejauh itu sampai ke sana. Oke. Nah, terus Anda dapat barang belangko yang asli itu? Ada di Jakarta ada tuh yang menyediakan. Itu sudah menjadi rahasia umum, Pak. Oke. Bahkan sampai di website Pak pun sudah menyediakan. Pak Menteri mau tanya ke Anda nih, Mas Iya, Tony. silakan. Ya, terima kasih Mas Tony. Saya mau tanya ini. Anda dapat ijazah itu yang dikeluarkan dari satu perguruan tinggi kan? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, dari ijazah itu yang dikeluarkan, kemudian diberikan foto dan diberikan nomor langsung dapat ijazah begitu? Iya, betul, Pak. Terus Mas Tony bisa meyakinkan kepada publik itu ijazahnya benar atau tidak, gimana caranya?
untuk hal berikutnya kita memberikan kepada dia. Nah, dia mempergunakannya itu biasanya dia sudah bekerja di suatu instansi. Nah, nanti berikutnya kalau dia memerlukan ada suatu proses seperti bagaimananya, itu kita sambungkan lagi kepada yang menyediakan itu. Nah, itu biasanya berjalan aman. Misalnya salah satu contoh yang saya gambarkan tadi kepada Bapak Putu tadi, untuk ijazah SMA tadi, bahkan di tingkat waktu pilkada sendiri, kan ada saringannya, ada KPU-nya, ada Panwaslu-nya, itu semuanya bermain, Pak. Orang kaya yang memakai ini itu bermain. Pada saat itu diverifikasi dan diawasi, semuanya menjalankan. Jadi seperti misalnya untuk mengundang KPU itu kan ada tiga etika. Tiga etika ini salah satu yang dilanggar, Pak. Ya. Terkuak juga dan memang benar adanya oknum-oknum pejabat menggunakan ijazah palsu atau memalsukan ijazah ya, hanya karena ingin validasi ya, sebenarnya seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan banyak sekali pejabat-pejabat di negeri kita ini yang menggunakan ijazah palsu ya. Setelah ada wawancara seperti ini, kita jadi terbuka matanya lebar-lebar dan kita jadinya tahu ya, ternyata seperti ini keadaan di negeri kita ya. Tidak menutup kemungkinan ini akan terbongkar ya, akan terbongkar setelah adanya wawancara seperti ini. Ini anggota KPU dan menteri ya, Mendikti ya, itu juga ikut mewawancarainya. Dan tentunya ini sangat miris sekali. Ini suatu pembelajaran buat penegak hukum dan pembelajaran buat lembaga-lembaga terkait yang menerima calon pejabat publik atau calon legislatif atau calon-calon pejabat publik yang ingin mendaftarkan diri nantinya agar lebih selektif lagi ya untuk menerima calon pejabat, harus dengan sesuai prosedur yang berlaku ya, menggunakan ijazah asli. Ternyata ini sangat fantastis sekali ya harganya ya. Ijazah palsu ini ada yang sampai 70 jutaan. Itu yang NIM-nya itu terdeteksi ya, bisa dilacak gitu ya. Dan jika dicari di laman lembaga tersebut itu terdaftar. Ini sangat luar biasa sekali tentunya. Dan apakah ijazah Mulyono ya bisa dikategorikan sama dengan hal ini gitu ya? Setelah ada pengakuan-pengakuan seperti ini ternyata melibatkan lembaga terkait atau universitas terkait ya, petinggi-petinggi terkait, yaitu kepalanya ya, mungkin kayak rektornya ya. Dan ada dugaan-dugaan juga bahwa ijazah Jokowi ini memang juga dipalsukan ya, dugaannya seperti itu. Nah, apakah ijazah Jokowi juga mungkin ya bisa dipalsukan seperti halnya cerita di video ini ya? Tadi kita sudah saksikan video ini secara lengkap dan sangat menarik sekali ya, pengakuan dari sindikat pemalsu ijazah atau pembuat ijazah atau pencetak ijazah ya. Ternyata kertasnya juga itu seperti asli ya, dan bila diterawang itu seperti aslinya. 99% ya dikatakan sulit sekali dibedakan dengan yang aslinya. Jadi ini sama, asli tapi palsu gitu ya. Jadi sama. Waduh, ini kemarin sudah beredar kabar bahwa ijazah Pak Jokowi ini ada embosnya, ada watermarknya. Nah, bisa jadi embos dan watermark itu kan sama ya, kemiripannya dengan yang palsu ini. Yang palsu juga kalau memang sulit dibedakan, 99% seperti asli, ya mungkin juga tetap ada watermark, ada embos. Nah, bisa jadi ya dugaan-dugaan kita atau masyarakat juga mungkin memang ada ya embos dan watermark di Pak Jokowi yang saat ditampilkan di Polda atau diperlihatkan di Polda. Memang ada embosnya, ada watermarknya. Nah, apa bisa jadi ya jika ijazah Pak Jokowi ini juga bisa dibuat yang seperti ini ya, seperti pemalsu tadi. Karena pemalsu tadi mengatakan bahwa ijazah tersebut ya yang dibuat itu juga sulit sekali untuk dibedakan, bahkan 99% itu seperti yang aslinya, sangat susah sekali dibedakan. Nah, ini yang harus menjadi pembelajaran publik dan masyarakat, dan tentunya penegak hukum ya, pembelajaran buat penegak hukum. Ini harus berhati-hati dengan hal yang seperti ini, karena pemalsu ijazah sudah mengatakan bahwa 99% ini sulit dibedakan dan seperti asli. Nah, itu bisa jadi ya, kita duga-duga juga boleh kan, ijazah Pak Jokowi
yang selama ini beredar ya, itu dikatakan ada embosnya, ada watermarknya, bisa jadi hal yang seperti ini gitu ya. Dan mungkin jika di lab atau diperiksa melalui laboratorium forensik, apakah tidak terdeteksi jika memang tidak sama gitu ya, atau tidak asli gitu ya, apakah tidak terdeteksi. Akan tetapi kita tidak tahu hal yang sebenarnya ini bagaimana ya. Mungkin pihak dari Rolls-Royce CS akan lebih mendalami hal ini ya, karena ini pengakuan dari pembuat ijazah palsu ini, atau menurut pengakuan dari sindikat pemalsu ijazah ini sangat mengerikan sekali ya. Jika kita mendengarkan itu ya, kita orang awam juga bisa mengatakan ya, dan bisa berasumsi ya, bahwa jika sulit dibedakan bahkan 99% asli seperti yang aslinya gitu ya, ini saya bisa menduga, saya sendiri pribadi bisa menduga ya, jika memang ijazah Pak Jokowi benar-benar dipalsukan atau dibuat baru gitu ya, bisa jadi ya ada emboss, ada watermark juga ya, bisa jadi sama seperti yang palsu gitu. Yang palsu juga dikatakan 99% ya, itu kan ada emboss, ada watermark, berarti kan seperti itu ya. Nah, ini yang akan menjadi suatu pertanyaan besar di masyarakat ya. Jadi pemalsu ijazah ini atau pembuat ijazah ini juga memang sudah tidak hal yang aneh lagi ya. Jadi ini sudah jadi hal yang biasa ya, tentunya seperti itu. Apalagi kalau hanya harganya itu cuma 70 jutaan, 50 jutaan bagi konglomerat atau orang yang haus dengan validasi, tentunya tidak peduli dengan uang segitu, itu tidak apa-apanya buat kita. Mungkin 70 juta itu 70 ribu buat kita kan, seperti itu ya. Ini miris ya teman-teman ya. Jadi ternyata uang itu memang sangat berkuasa dan bisa membuat seseorang mempunyai validasi yang sangat benar-benar mentereng kan gitu ya. Seperti gelar dan seperti kita punya pendidikan yang tinggi, itu kan menjadi sebuah pujian orang kan, tentunya seperti itu. Dan validasi itu memang mungkin penting ya untuk para pejabat, sehingga bisa melakukan hal-hal yang kecurangan atau melakukan hal-hal yang tidak pantas ya, yang tentunya itu sangat melanggar hukum tentunya seperti itu. Tapi ya, kita bisa percaya bisa tidak dengan ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi itu. Kita juga boleh kita langsung percaya, juga boleh kita langsung tidak ya, karena kita wajib berhati-hati. Karena jika memang benar ijazah itu yang dipalsukan atau yang pembuatnya itu mengatakan 99% mirip aslinya, ya kita tidak bisa melakukan sebuah pikiran bahwa kita ini langsung percaya dengan ijazah Pak Jokowi bahwa ada emboss dan watermark gitu ya. Tidak bisa langsung percaya begitu saja, karena menurut pengakuan dari pencetak atau pemalsu ijazah ini kan jadi membuat referensi kita ya. Jika pendukung Pak Jokowi mengatakan ada emboss, ada watermark, ya ini juga sama. Berarti kalau 99% seperti yang asli, berarti kan ada emboss, ada watermark juga gitu ya. Makanya kita jangan langsung percaya begitu saja atau ditelan mentah-mentah jika mendengarkan sebuah berita ya, tentunya seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini.